Kami hidup oleh karena firman-Mu dan menolong hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang pulang dengan hati yang kosong. Semua mendapat bagian yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Masih Bu, dan terima kasih teman-teman di Cirebon ini. Saya bagikan langsung aja satu ayat firman Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 terpancang di depan kita. Dengan bersuara mari kita sama-sama perkatakan firman Tuhan ini sama-sama dengan saya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini formula yang paling baik, paling kekal, tidak bisa diubah, paling praktis dan paling berhasil dalam segala sesuatu. Disebutkan bagi keluarga, bagi kesehatan, bagi pelayanan, bagi pekerjaan, bagi segala sesuatu, keputusan apapun yang saudara dan saya ambil. Belajar kiranya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, untuk Dia, kemuliaan kekal selama-lamanya. Kalau Simpson dulu cari Delila, itu pasti bukan dari Tuhan. Tidak dari Dia, itu keinginan hati. Akibatnya buta, jadikan budak, menurut saya malah matinya kelihatannya setengah bunuh diri. Mati bersama musuh tapi dia juga ikut mati. Semua kita mesti belajar dalam segala sesuatu. Teman-teman yang muda ingin cari teman hidup juga yang dari Dia. Caranya oleh Dia. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya datang bersama Bu Hadi, 6 minggu yang lalu kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-48. Lumayan, 48. Dan berterima kasih 48 tahun Bu Hadi belum pernah minta cerai. Luar biasa kan, bisa hidup dengan orang seperti saya. Saya bersyukur karena dulu saya berdoa, Tuhan, saya tidak usah pacaran sana sini. Saya mau jadi hamba-Mu. Beri saya seorang wanita yang setia aja. Kota mau, desa mau. Luar negeri mau, dalam negeri mau. Punya uang, tidak punya uang, tetap setia. Saya sekolah di Singapura, dan betul itu. Tuhan kasih mimpi. Saya dengan teman-teman saya, teman gereja, teman sekolah gitu, ya mungkin ada 8-9 orang. Saya lihat Tuhan Yesus datang dalam mimpi ya. Tuhan Yesus datang nunjuk dia. Dia ada di satu di antara teman-teman yang itu namanya dia Ruth. Itu teman hidupmu. Luar biasa. Saya sebenarnya nama Ruth itu tidak begitu senang. Sebenarnya Magdalena, Naomi oke. Tapi Ruth tidak senang, tahu sebabnya kan? Karena Ruth itu mengandung huruf R yang saya susah untuk mengucapkannya soalnya. Tapi Tuhan yang bilang. Dan salah satu sifat dari Bu Adi, satu di antara yang 48 tahun, saya lihat setia dia. Luar biasa. Teman-teman yang masih muda, jangan cari sana sini. Datang kepada Tuhan. Yang dari Dia. Itu yang disebut biji sesawi.
yang kalau dipelihara dia akan tumbuh lebih besar daripada semua sayur-sayuran yang lain. Dalam pekerjaan juga, saya baru lihat di YouTube luar biasa. Namanya siapa itu? Stanley Tam. Kerja macam-macam bangkrut terus. Tapi satu hari dia berdoa, Tuhan, ini ada usaha baru plastik. Itu saya minta Tuhan. Dan dia berjanji nanti dengan setia memuliakan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Dan luar biasa diberkati. Sehingga ngasih persepuluhan. Diberkati lagi. Malah katanya dalam itu YouTube itu tidak 10, 20%. Makin diberkati, bukan hanya persembahannya naik, persentasinya juga dia naikkan. 30%, 40%, 50%, 50-50 dengan Tuhan. Luar biasa itu. Sampai terakhir katanya 60, 70 yang untuk Tuhan. Sekarang gantian. Saya hanya 10%, Tuhan yang 90%. Luar biasa itu. Singkat cerita, karena uangnya banyak itu, 100% lah untuk Tuhan semua. Itu pun masih punya uang banyak. Mendirikan yayasan misi, Oriental Mission Society, yang melahirkan banyak hamba-hamba Tuhan. Luar biasa. Jadi pekerjaan, teman hidup, pelayanan, semua harus datang dari Dia. Cari kehendaknya. Kehendakmu jadilah. Datanglah kerajaan. Dan itu formula yang terbaik, formula yang paling praktis, dan formula yang paling berhasil dalam hidup saudara dan saya. Dan saya senang karena ini bukan hanya untuk pendeta, untuk semua kita tanpa kecuali. Sebab segala sesuatu, dalam segala sesuatu, apapun yang Anda dan saya kerjakan, cari tahu yang dari Dia. Sebaliknya kalau kita tidak ikut dalam arahan Tuhan, saya kenal baik seorang misionari Amerika, 50 tahun yang lalu dirikan yayasan misi. Sampai mati tidak ada apa-apa, kosong. Ya karena kemauan sendiri. Saudara dan saya selalu belajar yang dari Dia itu, yang kita cari di dalam hidup ini. Itu. Dan nanti dalam perjalanannya oleh Dia manusia diciptakan segambar serupa Tuhan. Salah satunya berarti manusia itu berdaulat, bebas. Bisa ya, bisa tidak. Bisa mau, bisa tidak mau, bukan robot. Karena itu di dalam perjalanan kehidupan kita mesti relakan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Sekalipun idenya dari Tuhan, dasarnya dari Tuhan, tapi kalau tidak dikerjakan bersama Dia, ya kurang berhasil. Tuhan itu tidak seperti bikin jam jalan sendiri. Enggak. Dia kasih gagasan, kasih visi, kasih misi, kasih cita-cita, tapi sekaligus Dia menyertai kita. Dia memimpin kita. Dia menguatkan kita sampai kita bisa mencapai yang Dia cita-citakan untuk kita. Oleh Dia, Anda dan saya bekerja sama dengan Dia. Rintangan selalu ada sih. Sama Pak Edi beberapa bulan yang lalu kita ke Cepu, ya kan, ketemu seorang pengusaha walet.
diekspor ke Amerika. Satu hari, saya nggak tahu berapa puluh kilo, berapa ratus kilo yang dikirim, sampai di Amerika ditolak. Kualitasnya kurang bagus. Dan dia dikasih tahu, ini barangmu kualitasnya tidak seperti yang kami mau, kami kembalikan. Mau dikirim kembali ke Indonesia. Itu rugi berapa ratus juta atau miliar, saya nggak tahu itu. Sedih dia. Gimana Tuhan? Gimana ini? Luar biasa. Saya baru dengar kesaksian seperti ini baru sekali ini. Tahu cara Tuhan menolong. Sudah waletnya itu, sarang burung itu sudah sampai di toko, di gudang daripada pengusaha Amerika. Dan sudah mau dikirim ke Indonesia kembali. Karena kualitasnya kurang. Tapi herannya, malam sebelum dikirim, tahu-tahu hilang. Ada maling, ada pencuri. Itu. Ya tidak bisa dikirim kan? Singkat cerita ya sana pasti punya asuransi lah. Itu ya, singkat cerita nggak jadi dikirim, dia tetap dibayar penuh itu. Pertama kali saya dengar bahwa Tuhan itu bisa menggunakan maling untuk menolong anaknya itu. Luar biasa itu. Jadi kalau ada apa-apa kesulitan, minta tolong Tuhan, kirim maling aja kan. Di luar jalan pemikiran secara manusiawi. Tapi itu terjadi sungguhan. Sehingga nggak jadi dikirim balik dan dia dapat bayaran penuh atas harga daripada walet yang ada itu. Itu saudara sekalian, pokoknya dengarkan firman Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun problema kita, cari Tuhan. Sebab ketemu Tuhan, ketemu jalan. Namanya dia jalan. Luar biasa. Tuhan itu namanya jalan. Bahkan kalau tidak ada jalan, tapi Tuhan arahkan kita ke tempat itu, bekas tapak kakinya jadi jalan. Itu Tuhan kita. Luar biasa. Saya termasuk sangat percaya kedatangan Tuhan. Saya kalau bilang kemarin saya kasih ceramah di Bandungan, saya bilang begini, kita ini tidak sekedar hidup di akhir zaman. Kita ini di bagian terakhir daripada akhir zaman. Saya tidak usah pakai ayat, saya yakin bahwa Tuhan pasti datang. Sebab tidak mungkin Tuhan itu bikin sesuatu setengah-setengah. Anda dan saya aja belajar apapun yang kita kerjakan tidak boleh setengah-setengah. Mesti sampai selesai. Tuhan juga sama lah. Masa dunia kayak begini? Ini baru setengah-setengah. Masih ada kelaparan, masih ada bencana. Di Texas itu sudah 70 lebih mati karena banjir bandang. Saya hanya heran, negara modern, negara kaya dengan banjir bandang aja kok kalah. 70 lebih mati itu. Hari ini saya lihat berita itu. Jadi saudara sekalian, rindukan Tuhan, cari Tuhan dalam segala sesuatu. Dan kalau Tuhan itu kasih gagasan, ide, visi, misi, cita-cita, itu jalankan bersama Tuhan juga. Kerjasama dengan Tuhan. Dengarkan suaranya, pimpinannya, arahannya. Hari ini kita bersyukurlah jadi anak-anak Tuhan. Kalau saudara baca kisah para rasul itu sebenarnya, rasul itu kalau Anda baca itu mau ke Asia saat itu. Paulus dengan timnya mau ke Asia. Tapi Roh Kudus mencegah, jangan. Tidak boleh ke sana. Harus ke kiri. Mereka kan berdoa, langsung dapat mimpi, dapat penglihatan Makedonia. Eropa Selatan. Sehingga akhirnya Injil masuk Eropa.
Dan kita tahu revolusi industri kan di Eropa. Yang nantinya dengan lewat itu seluruh dunia mendengar Injil. Kalau dulu masuk Asia, mungkin hari ini masih agama kecil lokal di Asia. Tapi karena ke Eropa, revolusi industri, Eropa itu Belanda yang kecil itu aja menjajah kita ratusan tahun kan. Britania Raya menguasai dunia, itu Injil langsung ikut bersama sehingga seluruh dunia diberitakan Injil. Dan menurut saya kita ada di bagian terakhir daripada akhir zaman. Dan menurut saya Injil sudah nggak bisa dibatasi. Itu kalau digital sudah masuk di mana-mana. Yang paling keras hatinya pun bisa mendengar akan Injil Tuhan. Dan kiranya sebagaimana firman Tuhan, ini kita teman-teman Cirebon bukan hanya menantikan Tuhan, melainkan ikut mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Saya berdoa, minta tolong Salatiga ikut didoakan ya Bu. Itu saya tinggal Salatiga soalnya, supaya kami juga tidak ketinggalan. Ya, kiranya kita juga memancarkan kasih Tuhan dan Injil diberitakan. Dan kalau boleh saya titipkan sih khusus untuk family-familymu sendiri lah. Ya, kaum kerabatmu jangan sampai ada yang kelewatan. Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Jadi tolong familimu, iparmu, mertuamu, adikmu, kakakmu semua doakan supaya nama mereka tercatat dalam kerajaan surga. Sekali lagi, tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Itu jalan bersama Dia. Dan jelas salah satu cara supaya kita bisa berjalan dengan baik bersama Tuhan, ya kita harus belajar istilahnya menyerupai, segambar dan serupa. Salah satu yang biasa saya tekankan karena ini di kalangan pendeta juga banyak itu yang lupa ini, yaitu punya roh belas kasihan. Kalau Tuhan itu maha tinggi, maha mulia, maha bijaksana, maha kuasa, maha hadir, maha adil, maha segala-galanya, tapi tidak maha belas kasihan, tidak ada maha kasih, tidak ada kemurahan, saudara dan saya masuk neraka. Itu menurut saya kalau saya lihat itu dasar yang paling dalam daripada hati Tuhan. Ada kasih, ada belas kasihan, ada kemurahan. Kami dengan staf di Salatiga selalu punya moto, pokoknya semua dosa diampuni. Jangan simpan dendam. Jangan simpan kesalahan orang lain di hati. Ampuni. Punya roh pengampunan yang luas, yang banyak. Sehingga begitu satu hari ada orang menyakiti Anda, membuat Anda kesel, langsung diampuni. Jangan disimpan-simpan. Itu kasih. Tanamkan dalam hati. Itu satu-satunya dalam doa Bapak kami yang ada syaratnya. Ampunilah semua kesalahan dosa kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi selama kita tidak mengampuni orang lain, sekalipun Tuhan Maha Pengampun, pengampunannya nggak bisa masuk dalam hidup kita. Jadi kita ini seperti pipa. Air yang jernih, air datang dari Tuhan, air kehidupan mau masuk, mau diberikan pada kita. Tapi kalau air kotornya masih memenuhi pipa, ya dia tidak bisa masuk. Bukan Tuhan kurang kasih. Melainkan kita harus ampuni orang lain, dengan begitu anugerah pengampunan air yang datang dari Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan kalau kita jalan dengan Tuhan, tetap saya biasa menganjurkan malah
Dengan Tuhan jangan ragu-ragu. Kasihnya itu begitu besar. Kalau saya lihat berkatnya itu selalu saya bayangkan seperti lautan yang luas. Jadi sepertinya bukan lagi bergantung pada Tuhan, melainkan bergantung wadah seberapa yang kamu bawa untuk meminta berkatnya. Anda kalau pergi ke laut, itu lautan berkat, ambil aja. Mau akuarium, mau airnya baru, supaya ikan-ikanmu baik, ambil aja. Karena persediaan Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kita. 5-6 tahun yang lalu, kami diberkati Tuhan, Bu, itu dapat $2 juta. Lumayan lah. Buat saya ya sangat-sangat lumayan, sangat besar lah. Ya, $2 juta. Zaman itu rupiah masih 14.000. Ya, jadi 28 miliar lah. Kami beli gedung gereja di San Bernardino lengkap dengan pastorinya. Cash semuanya. Tidak ada mortgage. Ya, puji Tuhan lah. Itu 5-6 tahun yang lalu. Saya pikir Tuhan tuh ngomong gini, waktu itu setelah dapat itu, berkatmu sudah besar, jangan macam-macam lagi, jangan minta-minta lagi. Saya pikir Tuhan ngomong gitu loh. Ya, umum kan, manajer biasa, orang tua biasa ngomong gitu. Sudah dikasih mobil baru, masih minta ini itu, tidak boleh kan? Gitu. Saya pikir gitu loh. Sampai kemudian saya pergi ke Kupang, pergi ke Solo, dan Salatiga, itu mereka butuh bantuan. Ya, di Kupang itu 2,7 di tengah kota, kayu putih daerahnya, untuk gereja Tuhan. Di Solo itu 800 meter itu, ya di tengah kota itu 2,7,5 berapa. Di Salatiga juga 3,6 dengan renovasinya, dengan gedungnya, dengan alat musiknya. Pokoknya total 12 miliar itu. Itu luar biasanya Tuhan genapi semua. Tuhan beri dengan lunas. Jadi yang saya dengar yang kemarin itu bukan suara Tuhan itu. Berkatmu sudah banyak, jangan macam-macam lagi, jangan minta-minta lagi. Tidak begitu. Melainkan yang benar ini, dengarkan. Berkatmu sudah banyak, tapi percayalah, tambahannya juga masih banyak. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan. Saya kalau bersaksi segini masih terharu hati saya. Oh Tuhan, luar biasa. Sudah banyak, masih ditambahi terus. Sampai hari ini juga masih terus ditambahi. Luar biasa Tuhan itu. Tak habis-habisnya. Dan saya ini dalam hati malah dengan belajar itu malah punya tekad, punya prinsip. Sekalipun ada hamba Tuhan yang sangat-sangat diberkati dengan berlimpah-limpah, belum, itu masih belum. Sempurna itu di surga. Berkat yang penuh itu di sana. Makanya kita tetap berdoa, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti yang di sana. Itu. Jadi mau ikut mendoakan supaya Cirebon itu tempat doanya itu ada lapangan yang luas yang muat 100.000 gitu. Jadi kalau ada KKR itu bisa. Ya pinggir kota sedikit tidak apa-apa lah. It will be done. Luar biasa, tidak ada habisnya. Ikut bersyukur dapat cerita sedikit dari Afrika. Afrika diberkati Tuhan. Kiranya kita juga diberkati oleh Tuhan. Memancarkan kasih anugerah Tuhan yang sangat besar. Itu Kupang, Solo. Solo itu pendeta kita itu mengkhususkan diri, anggotanya pemulung, pengemis, orang-orang bawah.
Untung ada yang nolong gimana sampai kebaktiannya masih terus berlangsung. Tapi tidak pernah punya sendiri. Kolektornya tidak seberapa. Itu yang kita tolong itu. Yang hari ini sudah punya gedung gereja sendiri. Luar biasa. Itu saudara sekalian. Dan kalau semua terjadi itu, bagi dialah kemuliaan. Karena itu perlu kita syukuran, sampaikan ucapan syukur pada Tuhan, dan juga kita saksikan. Saya terima kasih dapat bukunya, tadi malam baru membaca separuh, Bu. Nanti malam separuhnya lagi. Kiranya itu jadi berkat, inspirasi bagi banyak orang. Kita doakan. Cirebon sudah dipakai Tuhan dengan buat saya luar biasa. Sudah jadi inspirasi, jadi kesaksian, dan kiranya akan terus berlipat kali ganda untuk kemuliaan daripada. Jadi syukuran, 3S itu. Syukuran, saksikan, dan setia sampai mati. Itu cara kita menyampaikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gitu. Sudah saya renungkan 3-4 tahun dan saya bagikan mana-mana. Tolong Anda pertimbangkan ya. Ini penutup untuk kita sekalian. 3 kalimat yang biasa saya simpulkan, tolong dipertimbangkan, sudah memberkati dalam hidup saya. Yang pertama ya, 3 kalimat dengan kata semua. Semua. Singkat. Yang pertama, semua kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita. Kebutuhan besar, kebutuhan sedang, kebutuhan kecil, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan gereja, kebutuhan apa aja. Sebelum lahir, Tuhan sudah sediakan. Ya, percaya itu. Ibu-ibu mau melahirkan, siap-siapkan. Selimut bayi, ranjang bayi, pakaian bayi. Masa Tuhan tidak siap? Masa kalah dengan manusia? Sebelum Anda dan saya lahir, semua kebutuhanmu sampai nanti pulang ke surga, Tuhan sudah sedia. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Makanya dia berani ngomong, minta masih diberi, ketuk pintu masih dibuka, cari mesti ketemu karena sudah disediakan. Bagi kita pendeta juga sama, kebutuhan pelayanan. Saya di sinode juga sama, semua kebutuhan sinode sudah Tuhan sediakan. Tidak usah khawatir, tidak usah iri pada orang lain. Gitu. 2. Semua kejadian, apapun yang terjadi, salah sendiri, salah teman, salah pemerintah, salahnya setan sekalipun, semua kejadian dalam hidup saudara dan saya, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Tidak ada kejadian apapun terjadi dalam hidup saudara dan saya di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Dia peduli. Kembalikan pada Dia. Semua. Nanti yang negatif jadi positif. Nanti yang direka-reka untuk mencelakakan kita, oleh tangan Tuhan direka-rekakannya kembali untuk kebaikan kita. Itu Tuhan. Saya kalau lihat ceritanya Yusuf, ya itu gambaran yang paling bagus. Bukan dia dibenci saudaranya. Bukankah dia juga masukkan perigi, jual sebagai budak, sampai di Mesir nanti difitnah sama tante Potifar, masuk penjara. Kan tidak enak semuanya. Tapi menurut saya yang direka-rekakan jahat untuk dia itu oleh tangan Tuhan dipakai. Dan untung dia masih di penjara, dilupakan sama teman-temannya yang pernah dia tolong itu. Sebab begitu Firaun mimpi, temannya itu yang pejabat minuman raja itu langsung ingat akan dia. Untung masih di penjara. Kalau dia sudah lepas duluan,
dia hanya jadi pedagang biasa di Syria sana. Untung masih di penjara sehingga bisa langsung dibawa menghadap Firaun dan jadi Perdana Menteri kan. Jadi tolong sabar sedikit sampai waktu Tuhan. Tidak ada kejadian apapun juga terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup saya di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Dia peduli. Dan yang terakhir, saya ikut berterima kasih karena prinsip Tuhan, kata yang terakhir semua, yaitu semua kita tanpa kecuali. Semua kita tanpa kecuali. Apapun keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita. Pokoknya jalan dengan Tuhan. Jalan terus dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Perkara besar mesti terjadi. Mesti terjadi. Tanpa kecuali. Sebab Tuhan itu besar. 5 ditambah tak terhingga, ya tak terhingga. 5.000 tambah tak terhingga, ya tak terhingga. Jadi 5 sama 5.000 itu bahasa Jawanya sami mawon, sama. Bila mana disandingkan dengan Dia yang tak terhingga. Semua kita tanpa kecuali. Pokoknya jalan dengan Tuhan. Kita akan lihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam dan lewat kita. Amin. Mari kita berdoa. Berdiri bersama-sama. Tuhan, berdoa untuk Cirebon, berdoa untuk Bu Nani, berdoa untuk persekutuan doa, berdoa untuk sekolahan yang ada, berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus kiranya boleh berlipat kali ganda untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk taman Tuhan yang ada. Kami doakan Tuhan, Engkau terus hadir di tengah-tengah kami. Bahkan di dalam hati kami masing-masing. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berjalan, kiranya penyertaan-Mu kuat dan kemuliaan Tuhan boleh mengalir lewat kehidupan kami sekalian. Kami berterima kasih Tuhan, kuduskanlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata, amin. Semua dan semua. Siapa yang menyediakan? Saudara percaya bahwa segala sesuatu itu akan Tuhan sediakan dalam segala perkara, ya. Seperti kemarin tadi malam hari Sabtu kita baru pulang dari Uganda, ya. Dan saya merasakan semua Tuhan sediakan dan cukupkan, bahkan berkelebihan, saudara. Saya mau saksikan tentang semua dan semua itu Tuhan yang sediakan. Waktu kami mau berangkat, kami itu punya pemikiran yang terus terang aja agak negatif tentang Uganda. Pikirnya hutan, banyak nyamuk, orangnya hitam-hitam semua, sampai panasnya luar biasa, ya, dan sebagainya gitu. Tapi ternyata saudara, di sana itu tidak seperti itu, kayak Indonesia, ya. Memang rada ketinggalan sedikit, tapi kayak seperti Indonesia. Udara yang kita pikir wah panasnya luar biasa sampai pada bawa sun cream supaya jangan hitam seperti orang sana gitu. Ternyata dingin, saudara. Tuhan sanggup membuat, memang kemungkinan daerah sana daerah yang panas, ya. Tapi waktu kita datang dingin, sungguh nggak pakai keringetan, ya, di sana tuh, ya. Ada tiang awan, tiang api, luar biasa banget, ya. Lalu yang kedua, pengen kita, pokoknya di sana kotor. Jangan makan sayuran yang mentah, itu
peraturan-peraturan dari travel, nanti bisa sakit perut dan sebagainya. Tapi di sana disediaannya salad, saudara. Jadi ada yang ngomong, Bu Nani, katanya nggak boleh makan sayur. Ki, salad dimakan nggak? Makan, saya bilang gitu. Ini buah-buahan dimakan nggak? Makan, gitu. Nggak apa-apa, wes, jangan dianggap sana tuh kotor. Terus namanya tanaman, saudara, subur banget. Itu yang namanya pisang Ambon ya, pisang Ambon. Satu tangkai itu, satu arip tuh namanya ya, cuman 5.000 uang sini coba. Murah banget, manisnya luar biasa. Semua buah-buahan luar biasa, sayur-sayuran luar biasa, semangka gede-gede, saudara. Jadi saya berpikir ya, aduh, benar-benar waktu kita mau ke sana ketakutan. Enggak, pakai di ketakutan, Tuhan memberkati mereka semua. Memang kita tahu dari segi, salah satu segi yang negatif sih ada, tapi saya nggak mau cerita yang negatif, cerita yang positif saja semua. Amin. Supaya saudara nanti kalau suatu saat disuruh pergi ke sana, saudara yes gitu ya. Nah, lalu satu hal lagi, kita itu itu perkara makanan ya. Makanannya enak-enak. Coba tanya yang pergi itu ya. Belum sampai perutnya ini lapar, makan lagi. Dan makanannya luar biasa. Bener gak, Bud? Amos, bener gak? Ya, tuh, sampai seperti itu. Saya kira anak-anak multi, coba timbangannya ditimbang, pasti naik gitu ya semua. Ya, jadi itu yang positifnya. Dan satu hal yang saya merasakan sangat diberkati adalah gini. Kami ini mendaratkan di NTB. NTB itu salah satu bandara yang di sana. Nah, dari situ untuk pergi ke Kampala itu ke ibu kotanya cukup jauh. Hari itu juga harus KKR, saudara. Nah, itu sungguh-sungguh kayak orang kejar-kejaran. Sampai di hotel, wis tidak ada yang mandi, ganti baju, ayo terus cepat kita akan berangkat. Saya berpikir tempat KKR-nya itu dekat sama hotel. Pikir saya, gak taunya saudara, jauh, namanya jauh banget. Waduh, sudah gitu macet, kayak Cirebon lah, kayak Indonesia lah, macetnya luar biasa, sesek-sesekan, berhenti. Saya bilang, Tuhan, kita KKR-nya jam 5, kita sudah berangkat jam 3 waktu itu, dengan pemikiran 2 jam nyampe. Nggak nyampe, saudara, nggak nyampe. Karena apa? KKR-nya itu di satu gereja yang di pinggiran kota. Nggak nyampe, saudara. Jam 6 nggak nyampe, jam 7 nggak nyampe. Saya bilang, Tuhan, kayak wis pada bubar. Ke KKR jam 5, kita jam 7 belum nyampe. Saking macetnya, saudara, macet luar biasa. Nah, saya bilang, kenapa ya ini ya macet? Ya karena banyak orang pulang ke daerahnya gitu. Aduh, jam 8, saudara, saya sudah lemes. Tuhan, gimana? Engkau kirimkan kami ke sini, nol, nggak bisa nyampe KKR. Sedangkan kita itu baru datang semalaman tidak tidur, saudara. Tapi semangat saya juga, Tuhan kau beri kekuatan sampai bisa khotbah gitu. Saudara tahu orang Uganda itu benar-benar luar biasa. Dari jam 1 mereka sudah nunggu. Dari jam 1 mereka nunggu buat KKR. Di sana nyanyi-nyanyi sampai jam 5 belum datang pendetanya.
sampai jam 8 nyanyi terus. Semangat sayanya. Waduh Tuhan, luar biasa. Semangat yang dulunya sudah gak punya semangat. Aduh gimana. Gak taunya mereka terus nyanyi. Nah selesai khotbah nih, kita kan bagi-bagi kaos dan sebagainya. Mereka tuh nyanyi terus. Loncat nyanyi terus. Saya sampai bilang Tuhan. Begitu memberi semangat buat kita. Ya. Itu di pinggiran. Dari jalanan menuju kepada gerejanya, itu jalannya aduhai. Wah jalannya begini saudara. Tapi satu perkara kita tahu. Tuhan menginginkan kita menjadi berkat buat di desa-desa dan pelosok. Dan ini benar-benar Tuhan nyatakan. Luar biasa banget. Saya rasakan Tuhan, Engkau itu benar-benar ajaib dan ajaib. Dan benar-benar saat kita bagi sembako di sana, semuanya bersuka cita. Semua bersuka cita. Dan sampai satu hal, kesaksian dari gembala sidangnya, saya mengucap syukur sebab orang Indonesia mau datang untuk memberkati kami, dia bilang. Dan satu hal, tetangga-tetangga mereka itu ada yang dukun, karena memang banyak sekali dukun. Itu mereka datang. Tapi pada saat mereka ikut kebaktian, dukun loh, ya ikut kebaktian, semua dijamah Tuhan. Dukun dikasih kaos, mau tuh. Lalu satu hal lagi, besoknya datang lagi. Kita kasih sembako. Yang dulunya dukun itu selalu membuat memusuhi gereja. Sekarang menjadi sahabat. Dan mereka mau diinjili. Saudara, buat Tuhan itu hal yang buat kita mustahil, buat Tuhan tidak mustahil. Jadi belajarlah untuk apa yang dikatakan. Kalau dari Dia, bersama dengan Dia, segala kemuliaan buat Dia, Tuhan akan menolong saudara dan saya semuanya. Amin. Ya, itu sedikit kesaksiannya. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau sampaikan sesuatu pesan-Mu Tuhan, bahwa semula daripada-Mu kami mau berjalan bersama-Mu, dan segala sesuatu hasilnya kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang Kau sudah kerjakan untuk Uganda. Terima kasih Tuhan untuk semua support daripada hamba-hambamu, anak-anakmu dimanapun juga, untuk memberikan persembahan buat sembako di Uganda. Semuanya sudah diselesaikan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kau memberkati akan setiap donatur yang memberi. Kami percaya Tuhan Kau sudah mencukupkan, bahkan berlebih. Itu anugerah yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ketua Sinode kami. Terima kasih untuk semuanya. Kau memberkati Tuhan akan Bapak Sinode kami ini bersama dengan semua stafnya Tuhan, yang menaungi JKI di seluruh dunia ini. Karena JKI bukan hanya di Indonesia, tapi ada juga di luar negeri. Kau memberkati hikmat, marifat, kebijaksanaan, serta kekuatan, kesehatan yang sempurna Engkau berikan kepada Bapak Ketua Sinode kami bersama dengan istri dan seluruh anak-anaknya. Berkati Tuhan untuk apa yang sudah Engkau terus kerjakan dalam kehidupan beliau. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu akan keadaan bangsa dan negara kami. Kami doakan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta semua stafnya. Kami juga berdoa untuk ABRI, Angkatan Darat, Laut dan Udara, serta kepolisian. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, bagi seluruh kepala daerah
dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kami minta anugerah-Mu turun, buat mereka takut akan Engkau Tuhan. Berikan kepada mereka ketakutan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Berikan kepada mereka roh kebijaksanaan untuk dapat mengambil suatu keputusan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa semua peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan Tuhan, yang bukan berasal daripada-Mu, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sanggup membatalkan Tuhan dengan cara-Mu yang amat sangat luar biasa. Tetapi semua peraturan yang berasal daripada-Mu, yang membawa kebaikan buat bangsa dan negara ini, biarlah itulah yang akan dikeluarkan dan menjadi berkat buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan semua investor yang akan masuk. Engkaulah yang akan menyeleksi Tuhan. Investor yang bukan berasal daripada-Mu, yang bukan membangun negara ini, tetapi menghancurkan. Engkau yang akan menolak Tuhan. Engkaulah yang akan membatalkannya. Tetapi semua investor yang membawa kebaikan buat bangsa ini, biarlah itu yang diterima Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal akan belas kasihan daripada-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk penginjilan. Saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan kami hari Sabtu di daerah Pangkep Tuhan, suatu daerah yang agak terpencil dari Makassar. Kami minta anugerah-Mu, biarlah semua misi ini terjadi seperti yang Engkau mau. Kami mau mempersembahkan semua kepada-Mu Tuhan. Penginjilan di pulau-pulau, penginjilan di desa-desa, Engkau terus akan lakukan seperti yang Engkau mau. Tuhan, Engkau akan datang untuk kedua kali, dan ajar kami untuk tetap setia sampai garis akhir. Terima kasih Bapak, Engkau begitu amat sangat baik atas hidup kami. Semua masalah dan persoalan kami sudah terjawab dengan firman-Mu pada hari ini. Bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu berlebih Tuhan, bukan kekurangan. Terima kasih untuk semua masalah kami persembahkan kepada-Mu. Kami punya Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Beri daya tahan tubuh kepada kami yang baru. Beri kekuatan yang baru buat kami, supaya kami tak dapat menyelesaikan sampai garis akhir akan segala tugas yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebentar kami mau melakukan pengurapan dalam hidup kami Tuhan. Seperti Daud Kau urapi, maka saat pengurapan itu turun atas Daud, maka sepanjang hidupnya Engkau beserta dengan Daud. Terima kasih untuk semua dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, saya ajak untuk kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tahu minyak yang ada pada kami adalah minyak yang berasal daripada-Mu. Biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami Tuhan. Semua yang supranatural Engkau masukkan dalam hidup kami, sehingga hidup kami hidup di dalam supranatural. Kami oleskan pada mata kami Tuhan, pada telinga kami, pada bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah hidup kami terus ada dalam supranatural Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang akan menghancurkannya. Berkati tangan kami hari ini yang akan kami pakai untuk bekerja.
Berkati kaki kami yang kami pakai untuk berjalan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah perjalanan hari ini adalah perjalanan yang menyukakan hati-Mu. Biarlah tangan kami yang kami pakai bekerja hari ini Tuhan, boleh menerima berkat-Mu yang sudah Engkau tentukan buat kami. Biar kami boleh menerima dan menikmati berkat-Mu hari ini. Semua pintu yang tertutup Kau bukakan. Sehingga hari ini kami boleh merasakan anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan akan Bapak Ketua Sinode kami dan stafnya dan Ibu yang akan meneruskan perjalanan ke Tegal. Berkati Tuhan dengan anugerah dan berkat daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin.